Bayangkan Anda adalah seorang pilot pesawat tempur elit. Anda sedang terbang di tengah kegelapan malam, menjalankan misi untuk mencegat puluhan rudal musuh. Tiba-tiba, alarm ancaman rudal di kokpit Anda menjerit histeris. Anda melakukan manuver menghindar ekstrem, melepas flare pengecoh namun terlambat. Pesawat Anda hancur berkeping-keping. Dan yang paling menyakitkan, rudal yang membunuh Anda ternyata ditembakkan oleh sekutu Anda sendiri. Selamat datang di kisah F-69. Hari ini kita akan membedah salah satu insiden paling memalukan, paling fatal, dan paling ditutup-tutupi dalam eskalasi Perang Timur Tengah saat ini. Di tengah gempuran brutal rudal balistik Iran, sistem pertahanan udara negara Teluk mengalami kepanikan massal. Hasilnya, 3 jet tempur canggih F-15E Strike Eagle milik Amerika Serikat rontok di tangan sekutunya sendiri. Mari kita bedah bagaimana teknologi triliunan rupiah bisa berbalik menjadi senjata makan tuan. Untuk memahami tragedi ini, kita harus masuk ke dalam ruang kendali pertahanan udara Kuwait di malam kejadian. Iran tidak melancarkan serangan biasa. Mereka menggunakan taktik saturasi udara. Mereka meluncurkan ratusan drone kamikaze berharga murah, dicampur dengan rudal jelajah dan rudal balistik berkecepatan tinggi secara bersamaan. Tujuannya bukan cuma untuk menghancurkan target, tapi untuk membuat sistem komputer dan otak manusia yang menjaga radar menjadi overload atau kewalahan. Bayangkan layar radar yang biasanya hanya mendeteksi 5 atau 10 pesawat kawan, malam itu tiba-tiba dibanjiri oleh 300 titik ancaman tidak dikenal yang melesat dari berbagai arah dan ketinggian. Dalam situasi fog of war atau kabut peperangan seperti ini, kepanikan adalah musuh yang jauh lebih mematikan daripada ledakan bom itu sendiri. Kalian mungkin bertanya, bukannya pesawat tempur modern punya sistem IFF, Identification Friend or Foe? Sistem yang memancarkan sinyal bahwa mereka adalah teman. Secara teori, ya. Setiap F-15 Strike Eagle Amerika memancarkan kode rahasia yang memberitahu radar darat untuk tidak menembaknya. Tapi, di medan perang yang sesungguhnya, teori seringkali hancur berantakan. Ketika ruang udara dipenuhi oleh jamming sinyal elektronik, rentetan rudal, dan komunikasi radio yang tumpang tindih, sinyal IFF bisa gagal terbaca. Operator rudal pertahanan udara Kuwait malam itu hanya punya waktu hitungan detik untuk mengambil keputusan. Tembak atau markas mereka hancur. Dalam kepanikan melihat objek berkecepatan tinggi di layar radar yang gagal memancarkan sinyal kawan dengan jelas, mereka menekan tombol peluncuran. 3 rudal darat ke udara melesat dan mencabik-cabik 3 armada elit Paman Sam berkeping-keping. Bukan karena kalah taktik, tapi karena salah identifikasi. Kejadian ini adalah tamparan keras bagi militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ini membuktikan bahwa secanggih apapun teknologi militer Barat, ia sangat rentan terhadap kekacauan atau kekacauan sistemik. Taktik perang asimetris Iran sukses besar, bukan hanya karena berhasil merusak pangkalan, tapi karena berhasil menanamkan ketakutan dan ketidakpercayaan di antara pasukan koalisi Amerika sendiri. Mulai detik ini, setiap pilot tempur AS yang mengudara di atas Timur Tengah tidak hanya harus waspada terhadap rudal musuh, tapi juga rudal dari sekutu yang sedang berjaga di bawah mereka. Insiden friendly fire ini membuka mata dunia bahwa perang tidak pernah berjalan sesuai buku manual di atas meja jenderal. Menurut analisis kalian, apakah insiden ini murni karena kelemahan teknologi radar sekutu AS atau memang taktik swarm Iran yang terlalu jenius untuk diatasi? Tuliskan pendapat kritis dan teknis kalian di kolom komentar. Mari kita berdebat dengan data dan logika. Saya dari kisah F-69, terus pantau langit kalian dan sampai jumpa di analisis militer berikutnya.